Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Sittatul Mawadhi' minas Sirah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita sudah sampai di tempat yang keempat, 6 pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-mawdi'ur rabi'u, tempat yang keempat. Apa itu? Qissatu Abi Talibin. Kisahnya Abu Talib. Faman fahimaha hasanan. Taib. Wa ta'ammala iqrarahu bitauhid wa hathan nasa alaihi wa tasfiha uqulil musyrikin wa mahabbatahu liman aslama wa khala'a syirka. Taib. ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أماته. Taib. Ini masih panjang ya, masih panjang. Belum ada jawabannya belum ada jawaban syaratnya. Nanti jawabannya di bawah. Kabarnya ini karena terpotong dengan syarah. Sudah ada poin jadi disyarah dulu. Jawabannya sini. Lam yasir musliman, ya. Ini jawaban. Jawaban syarat dari taib. Tidak. Jawaban syarat di sini, lain. Kita baca dulu. Taib, kita baca kisah Abu Talib. Barang siapa yang memahaminya dengan baik, taib, dan memperhatikan, coba lihat, yang pertama iqrarahu bitauhid. Pengakuan Abu Talib terhadap tauhid. Wa hasan nasa alaih, dan Abu Talib mendorong manusia untuk bertauhid. Wa tasfiha uqulil musyrikin, dan Abu Talib saffaha, artinya saffaha wazan fa'ala, menganggap bodoh akal-akal orang-orang musyrikin. Udah berapa? 3. Wa mahabbatahu, dan kecintaan Abu Talib kepada orang yang masuk Islam, wa khala'a syirka, dan apa? Meninggalkan kesyirikan. Ya, coba lihat, Abu Talib ini mengikrarkan tauhid, bukan masuk Islam ya, dia mengakui bahwasanya tauhid ini sebuah kebaikan. Ya, bahkan dia mendorong, memotivasi orang untuk masuk Islam, bertauhid, dan menganggap bodoh akal-akalnya orang-orang musyrikin. Bahkan dia mencintai orang-orang yang masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan. Thumma, kemudian, badala umrahu, dia mengerahkan umurnya, hartanya, anak-anaknya, keluarganya, untuk apa? Fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila ammata, sampai dia meninggal. Paham ini? Coba kita cermati ini. Ya, bagaimana Abu Talib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Ya, dia temani ponakannya, karena Nabi ponakannya, dia bela. Ya, dia rela menderita, menanggung beban, menjadi tameng yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang beriman bersamanya sampai meninggal. Ya. Paham ini? Ini kisah Abu Talib. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Tsumma sabarahu 'ala al-masyaqqati al-'azimati wal 'adawati al-balighati." Kemudian barang siapa yang memperhatikan kesabarannya Abu Talib. Jadi ini semua kembali kepada Abu Talib. Ya.
Dia kerahkan umurnya, hartanya, keluarganya, anak-anaknya. Bahkan coba lihat anaknya yang masuk Islam, Ali bin Abi Thalib, Aqil, ya, Ja'far. Paham ini? Coba lihat. Cuma anaknya masuk Islam. Bahkan jadi pemimpin Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Coba lihat. Coba cermati ini. Kesabarannya dalam memikul masyaqqah yang sangat luar biasa. Wal adawatal baligh, dan kesabarannya dalam memikul ya permusuhan yang luar biasa dari kaumnya sendiri. Ya, kenapa? Dia bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya. Lakin akan tetapi, ya, kalau kita lihat itu sebelumnya takjub kan, luar biasa kan? Oh, dia bela Nabi, dia senang dengan orang-orang bertauhid, masuk Islam, tinggalkan kesyirikan dan seterusnya. Akan tetapi lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra min dinihil awwali lam yasir musliman. Itu perhatikan. Akan tetapi tatkala Abu Thalib itu tidak masuk ke dalam Islam dan dia tidak berlepas dari agamanya yang pertama, yaitu kesyirikan, agamanya bapaknya Abdul Muttalib. Kok saya bilang begini, Ustaz? Ya, ini kisahnya sering kita ulang-ulangi. Ketika Abu Thalib sudah sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya ini. Paman yang sangat dia cintai, ya cinta tabiat ya. Paham ini omnya ya. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta, dan Nabi sangat menginginkan apa? Pamannya ini masuk ke dalam Islam. Karena Nabi tahu kalau dia tidak masuk Islam selesai. Ya, tapi kalau masuk Islam luar biasa kemuliaan. Pahamin? Datanglah Nabi SAW berkata, ya ammi, om, ya wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu perintahnya Nabi SAW. Permintaannya Nabi satu, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat nakirah, kemudian setelahnya jumlah. Sebuah kalimat yang aku akan uhajju laka, aku akan membela dirimu di hadapan Allah dengan kalimat tersebut. Jadikan hujjah untuk membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan saja dulu. Ya, terima la ilaha illallah, ikrarkan la ilaha illallah, yakini la ilaha illallah. Sampingnya ada case-nya. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Oh, toloknya orang kafir Quraisy juga ini. Nabi bilang begitu, mereka bilang atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apa bahasa kasarnya ini? Rogibaan, benci. Apa bahasa? Tenamina nungai? Apa? Kamu sudah benci agamanya Abdul Muttalib? Saya mau kau begini mau kau. Terus sampai dia mati dalam keadaan musyrik. Ini. Jadi tatkala Abu Thalib lam yadkhul fihi, tidak masuk ke dalam Islam, walam yatabarra min dinihi awal. Tatkala dia tidak mau berlepas diri dari agamanya yang pertama. Lam yasir musliman, dia tidak menjadi muslim. Padahal hebatnya itu, lihat bagaimana dia ketika hidup. Ya, dia kerahkan umurnya, hartanya, keluarganya, bahkan anak-anaknya untuk menolong dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bilang ini mungkin apa kalau kita orang jahil, orang tidak paham, ini mungkin masuk surga ya. Surga bagaimana? Tapi kalau kita ngerti ilmunya, tidak bisa. Ya, Muslim saja tidak, bagaimana mau masuk surga? Baik. Ma'anahu ya'tadiru min dzalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairihima min masyayikhih. Baik. Padahal dia itu beruzur. Jadi dia tidak masuk Islam ada uzurnya. Karena padanya fihi masabbah. Kalau dia masuk Islam itu padanya terdapat celaan untuk bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Thalib, siapa bapaknya? Abdul Muttalib. Kalau dia terima Islam, mengucapkan la ilaha illallah, itu padanya terdapat celaan. Loh Ustaz, kok bisa seperti itu? Iya, karena kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kita bertauhid, mau tidak mau kita harus mencela agama
Kesyirikan kan? Dia beruzur di situ, dia tidak mau. Itu dua temannya ini satu kalimat itu dia bilang, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Kamu sudah benci sama agamanya bapakmu Abdul Muttalib? Satu gitu. Apa yang itu yang disinggung, disentuh? Tidak mau. Tidak, tidak. Ya. Coba lihat mengerikannya. Di akhir-akhir kehidupannya nih, coba lihat. Paham ini? Nauzubillah. Yang menjadikan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Coba. Jadi dia ya'tadzir, dia beruzur, ya. Ini bagi dia ya, padahal ini tidak diterima ya seperti ini. Karena padanya terdapat celaan untuk bapaknya Abdul Muttalib oleh Hashimin kepada Hashim bapaknya lagi, wa ghairihima dan selainnya dari masyayikh mereka itu pimpinan-pimpinan mereka, pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh mereka. Ya. Tsumma ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Kemudian bersama dengan kekerabatan Abu Talib bersama Nabi SAW dan nusrati dan pertolongannya. Ya, paham ini? Ya, pertolongannya kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW istaghfar lahu, memohon ampunkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Turun ayat. Fa'anzalallahu ta'ala alaih, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi SAW. Kapan? Ketika Nabi SAW mintakan ampun Abu Talib. Itu apa? At-Taubah, surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman, apa yang tidak pantas? Ay yastaghfiru, tidak pantas bagi mereka untuk memintakan ampun lil musyrikin, untuk orang-orang musyrikin. Walau kanu uli qurba, walaupun orang-orang musyrikin tersebut adalah karib kerabat, omnya, anaknya, ibunya, bapaknya dan seterusnya. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka, itu orang-orang beriman, bahwasanya annahum, orang-orang musyrikin tersebut adalah ashabul jahim, para penghuni neraka al-jahim. Bisa dipahami? Baik. Dia mengerikannya, coba lihat jasanya itu Abu Thalib, coba lihat pertolongannya, ya, pembelaannya, ya, dia kerahkan hartanya, ya, waktunya, umurnya. Ternyata tidak cukup, ya, untuk dia selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak mau masuk Islam. Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mau berlepas dari agama yang dia anut selama ini, yaitu agama kesyirikan, agamanya Abdul Muttalib. Kemudian kata Syekh, walladhi yubayyinu hadha, dan perkara yang semakin memperjelas ini, annahu idza urifa rajulun min ahli al-basrati awil ahsa'i bihubbid din wa bihubbil muslimin ma'annahu lam yansurid dina biyadin wala malin wala lahu minal a'dari mithlu mali Abi Talibin. Baik. Dan yang perkara yang semakin memperjelas ini, saya ketika seorang lelaki dari penduduk Basra atau Ahsa, nama tempat ya, Basra dan Ahsa nama tempat, nama daerah, itu urifa, dia dikenal, dikenal dengan bihubbiddin. Dikenal si fulan ini, si anu ini, laki-laki ini cinta kepada agama. Wa bihubbil muslimin, dia dikenal cinta kepada kaum muslimin. Ma'annahu lam yasiridina biyadin wala mal. Padahal dia tidak menolong agama ini entah dengan tenaganya atau hartanya. Ya. Paham ini? Dan dia juga tidak memiliki udzur-udzur seperti apa yang ada pada Abu Talib. Saya paham ini? Baik. Ini maksudnya Syekh, bahwasanya ini semua tidak cukup. Seorang dikenal cinta kepada kaum muslimin, cinta Islam, ya. Bahkan seperti Abu Talib, ya, sampai membela agama, ya. Agama Islam dia bela, tauhid. Baik.
Di sini malah dikatakan dia belum melakukan apa-apa, tidak menolong agama. Itu orang mengatakan, sudah bagus, sudah cukup. Padahal itu belum ada apa-apanya sampai dia masuk ke dalam Islam. Mengucapkan la ilaha illallah dan berlepas dari agama kesyirikan seluruh. Ya, bisa paham ini? Di sini pelajaran untuk kita bahwasanya tidak cukup kita mengakui Islam itu benar. Tidak cukup kita membela Islam. Tidak cukup kita mencela kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Akan tetapi kita harus masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulullah SAW dan berlepas diri dari kesyirikan serta para pelakunya. Ini pelajaran yang diambil dari kisah Abu Talib. Karena Abu Talib orangnya terpenuhi semua. Iya. Maksudnya apa? Dia sudah tolong Nabi SAW, bantu dakwah Nabi SAW, melindungi Nabi SAW, kerahkan umurnya, hartanya, keluarganya. Pamin, bahkan dia memikul, dia sabar dalam memikul ya permusuhan. Ya. Tapi ternyata karena dia tidak masuk Islam, ya, paham ini? Dia tidak berlepas diri dari agamanya yang pertama, bermanfaat. Tidak. Ya, sama ini kalau ada orang dari Basra, dari Ahsa, dikenal dengan cinta. Tidak ada, belum ada apa-apanya. Sampai dia betul-betul tegak di atas tauhid. Di atas la ilaha illallah. Membenci kesyirikan dan para pelakunya. Itu baru bermanfaat. Bukan sekedar dikenal. Saya paham ini? Begitu pula kalau kita memiliki udzur-udzur. Seperti Abu Talib. Udzurnya apa? Tadi sebutkan. Kalau dia masuk Islam, padanya terdapat masabbah. Celaan terhadap agama bapaknya. Dan ini tetap tidak diterima. Iya. Udzur-udzur seperti ini tidak diterima. Harus tetap masuk Islam, ucapkan la ilaha illallah, tinggalkan dan membenci serta memusuhi kesyirikan dan para pelakunya. Bisa dipahami? Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah menutup. Perhatikan. Wa fahimal waqi'a min aktsari wafu. Apa sini harakatnya? Sini ada yang ini di layar ini, ada yang tertinggal, ada yang tidak tersebutkan. Di sini dicetakan yang dipakai oleh guru kita, Ustaz Dzulqarnain hafizahullah, di diktatnya itu ada tambahan. Ini yang bikin rancu kalimatnya saya sebutkan ya. Sampai di mana tadi? Wala lahu minal a'dari mithlu ma li Abi Talib. Baik. Sampai sini saya garis. Saya baca ya. Coba tulis. Faman fahima qistata Abi Talibin. Ini ada yang jatuh yang tidak disebutkan di matan. Tulis. Faman fahima qistata Abi Talibin. Baru lanjut di sini. Wa fahimal waqi'a min aktsari may yad'id din. Paham ya? Itu tadi, hanya itu yang jatuh. Maka barang siapa yang memahami kisah Abu Talib ini, wa fahimal waqi'a, dan dia memahami kenyataan dari kebanyakan yang mengaku beragama. Apa jawabannya? Tabayyana lahul huda minadh dhalal. Maka akan jelas baginya petunjuk dari kesesatan, wa arafa su'al ifham, dan dia akan memahami buruknya pemahaman-pemahaman. Baik. Wa arafa su'al afham, wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Ya. Jadi tidak cukup orang cinta Islam, ya, memuji-muji Islam, bahkan menolong Islam dengan hartanya, dengan waktunya, dengan tenaganya, dia berkorban untuk Islam. Kemudian dia tidak masuk Islam. Dia tidak meninggalkan agama kesyirikan, tidak cukup. Ya, kan ada orang-orang seperti itu ya. Tidak cukup. Belum bisa menjadi sebab dia selamat dari adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Abu Talib. Siapa ini Abu Talib? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan besar kepala. Ya. Saya
turunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan turunannya itu, pamannya saja ya masuk neraka. Kenapa? Tidak mau masuk Islam, tidak mau meninggalkan kesyirikan. Kamu biar keturunan Nabi SAW, kalau kamu musyrik, ini bahasa, ya paham ini. Jadi keturunan itu tidak menjamin. Ya, nasab itu tidak menjamin. Coba lihat anaknya Nabi Nuh alaihissalam, putranya Nabi Nuh alaihissalam, mana? Binasa. Kenapa? Tidak mau mendengar sama bapaknya. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, mana mereka? Istri Nabi itu, Yami, keturunan, istrinya. Coba lihat, pelajaran besar untuk kita. Bahwasanya nasab itu tidak bermanfaat apa-apa. Yang bermanfaat adalah tauhid, keimanan kita. Ketika kita meninggalkan kesyirikan, walaupun kita keturunan orang biasa, orang yang direndahkan oleh manusia, tidak ada masalah. Yang penting kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid kita, dengan ittiba kita kepada sunnah Nabi SAW. Paham ini? Ini omnya Nabi SAW. Bahkan bukan sekedar om. Karena omnya Nabi, pamannya Nabi, ya ada yang berbanding terbalik dengan Abu Thalib. Siapa itu? Abu Lahab. Coba Abu Lahab. Lain dengan saudaranya, dengan Abu Thalib. Lain. Abu Thalib membela Nabi, ya. Dia lindungi Nabi. Dia bela, tolong dakwanya Nabi SAW. Paham ini? Abu Lahab. Tabbat syada Abi Lahabib. Kekal semua dalam neraka ini mereka. Padahal ini omnya Nabi. Na'udzubillah, coba lihat. Hati-hati. Bahkan Abu Thalib itu tetap kekal di dalam neraka, cuma diringankan adabnya. Itu pun ada deh. Ayo. Apa adabnya Abu Thalib? Hukumannya? Telapak kaki dikasih terompa senda dari api neraka, atau akhmasnya, bagian bengkok di kaki itu dikasih bara api neraka. Kasih tempel, kasih dekat, mendidih otaknya. Tagli minha dimagu. Mendidih dimaknya, otaknya mendidih. Jadi kalau masa air, lihat-lihat itu. Itu air itu mendidih. Ini air mendidih dekat, api dekat. Ternyata di hari kiamat nanti orang-orang kafir, ya Abu Thalib itu akan dikasih bara api neraka. Ternyata yang mendidih bukan betisnya, betis dekat ya, bukan pahanya, tapi otaknya yang mendidih, ujung pukul ujung. Jangan tanya antara kepala dan kaki. Alhamdulillah. Bisa dipahami? Jadi yang bermanfaat adalah apa? Tauhid kita. Iya. Keimanan kita. Ketika kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan cinta kepada agama. Walaupun itu dibutuhkan, bahkan itu kewajiban, ya. Membela agama itu kewajiban, keharusan, tapi tidak cukup. Buktinya sini. Abu Thalib bermanfaat apa yang dilakukan selama hidupnya, bahkan sampai dia meninggal dia membela, melindungi Nabi SAW. Ingat ya, itu parah-parahnya itu ya, menjelang Abu Thalib meninggal itu parah-parahnya. Pas Abu Thalib meninggal lah memuncak gangguan orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW dan para sahabat. Kenapa? Tidak ada lagi Abu Thalib yang menghalang-halangi mereka. Paham ini? Menyakiti Nabi SAW. Oh, tambah jadi. Ibarat kita di kampung waktu masih ada kakek, ya kita berdakwah, misalnya ada kakek kita yang atau om kita yang bela kita, pas meninggal, orang sudah tahu, tidak ada. Mate mi anunna, ya purinanna mate mi. Ya, paham ini? Itu mengerikan. Tapi bersama dengan itu tidak bermanfaat bagi Abu Thalib apa yang dia sudah lakukan dari pembelaan kepada Islam, ya menjaga Nabi SAW. Karena dia tidak mau meninggalkan kesyirikan yang dia pegang, ya selama dia hidup. Baik, insyaallah nanti masuk di kisah yang kelima. Tempat kelima itu kisah tentang hijrah. Baik, sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.